Pak Yusuf. Yusuf, siapa nama lengkapnya? Gwinandra Yusuf Ansori. Namanya Masya Allah, Gwinandra Yusuf Ansori. Nah, sekarang perkenalkan di mana rumahnya, terus apa niatnya mau belajar. Nah, coba dipegang mic-nya. Assalamualaikum. Pegang mic-nya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf, rumah saya di Merangin. Saya tujuan mondok untuk bisa mencari ilmu dan banyak teman. Masya Allah. Iya. Tepuk tangan semuanya. Ya, siapa? Pernah kenalin? Siapa? Nama lengkapnya? Muhammad Najril Ar-Rasyid. Azril itu kayak Ariel Noah ya. Ya. Terus rumahnya di mana? Kendal. Kendalnya di mana? Oh, di Boja. Pak Usus sering sana ya. Terus apa? Sudah berapa lama di sini sayang? Sudah 3 tahun. 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Berarti di sini boarding di sini tadi ya? Di sini ya. Betah di sini. Betah ya. Niatnya apa? Mau belajar di sini, sayang? Yuk, yang keras yuk. Mau dapat ilmu sama belajar sama banyak teman. Oh iya. Kan Allah dalam setiap usaha. Ya. Pokoknya yang pertama berarti kita harus terima diri. Ya. Mau gendut, mau kurus, mau hitam, mau putih, mau apa, terima di diri. Kalau maju jangan saya mah gendut, malu sama yang kurus juga maju, malu sama yang gendut. Enggak. Ya, ingat kata Quran tadi apa yang pertama? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi jika kita percaya bahwa Allah menciptakan kita sempurna, maka insya Allah kita akan percaya di. Tapi kembali harus berusaha dan mencoba, jangan takut gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafis sayyidil mursalin khatamin nabiyyin rahmatan lil alamin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, ta'zimi abi dan umi sekeluarga, mudah-mudahan sehat walafiat zahiran wa batinan. Yang sama-sama kita hormati, ta'zimi Bapak Usuf Supriyadi SIKOM MSI. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan, murabi, ustadz, ustadzah, dan tak lupa santri putra putri yang saya cintai. Puja, puji, syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang tidak hujan ini Allah berikan kita kesempatan untuk bersama-sama belajar, yaitu dalam rangka program pendidikan karakter Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi. Alhamdulillah ini pertemuan ketiga, dan mudah-mudahan nanti banyak pertemuan-pertemuan yang akan datang yang memberikan manfaat pada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk itu mari kita buka acara pada sore hari ini dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan barokah suratul Fatihah. Acara pada sore hari ini Allah berikan keberkahan,
kelancaran dan kemanfaatan. Amin Allahumma. Ala hadihin ya wala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebelum kita masuki acara inti yaitu pemaparan materi, mari kita dengarkan sambutan dari Abi Muhammad Amin MPD Al-Hafidh selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Pak Yusuf yang kita hormati, kita muliakan, kita nantikan ilmunya, Ustadz-ustadzah, juga Umi yang kita hormati, anak-anak semuanya. Tadi dikatakan Ustadz Andri, pelajaran pendidikan karakter ini pasti banyak manfaatnya, pasti. Amin Allahumma Amin. Kapan? Ya, kalau tidak hari ini berarti minggu depan. Ya sih lagunya, kalau tidak hari ini mungkin minggu depan, kalau tidak minggu depan mungkin bulan depan, kalau tidak bulan depan mungkin tahun depan, kalau tidak tahun depan ya kapan-kapan, pasti itu akan bermanfaat. Abi punya cerita, ini cerita nyata, terjadi ketika Abi masih mondok. Itu Abi punya Mbah Yai, itu namanya Mbah Ridwan. Kejadiannya itu habis sholat asar di masjid, kemudian setelah semua jamaah pada hilang, ada satu kakek-kakek itu masih di masjid sambil terheran-heran. Kakek ini jualan gentong, tahu gentong enggak? Anak sekarang generasi apa? Gen Z itu enggak kenal gentong. Gentong itu dulu itu bukan kolah, bukan keran kalau mandi, tapi pakai gentong dari tanah itu toh, terus diisi, terus buat keburan itu atau buat minum. Dia Mbah ini keliling-keliling kampung jualan itu, dipikul. Nah, Mbah ini berhenti sholat asar di masjid pondok. Habis semua hilang jamaah itu, Mbah ini bertanya, apa Mbah sing imam niku jenenge Mbah Ridwan? Nggih dong, santri-santri do jawab nggih. Daleme pundi? Itu rumahnya di situ. Langsung Mbah itu lari langsung masuk ke rumah Mbah Ridwan tadi. Assalamualaikum. Mbah Ridwan yang baru saja masuk ke rumah kan mesti masih dengar. Langsung keluar terus dirangkul. Nangis nih Mbah nangis sampai lama sekali. Terus tidak tahu cerita apa sama Mbah Ridwan. Terus santri-santri semua dikumpulkan sama Mbah Ridwan, itu dikumpulkan, diceritani. Ternyata Mbah yang jualan gentong tadi itu temen Mbah Yai Ridwan ketika di pesantren. Tapi yang jualan gentong ini dia waktu itu kayak ketua geng. Dia itu provokator untuk saling membuli. Yang dibully adalah Mbah Ridwan ini. Mbah Ridwan itu di pondok itu selalu dibully,
sia-sia disiksa. Kalau makan itu sudah pernah cerita, atau kalau makan sudah mau dipuluk itu makanannya ditendang sehingga tidak jadi makan. Dan berbagai macam penghinaan, pembulian dan lain sebagainya. Tapi Mbah Ridwan ini dia sabar, dia percaya diri, percaya bahwa apa yang diperbuat satu saat pasti akan terbalaskan. Mungkin yang balas bukan Mbah Ridwan, mungkin yang balas bukan manusia, tapi yang membalas langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 50 tahun kemudian, ini kejadiannya 50 tahun, kejadian 50 tahun dari peristiwa di pondok itu. Sudah saling tua. Mbah Ridwan sudah mempunyai santri banyak, sudah jadi kiai besar. Ini yang dulu dia orang kaya raya, dia tuh ceritanya orang kaya raya sehingga menghina yang miskin. Mbah Ridwan itu anak orang miskin. Dia mondok itu tidak disangoni, tapi mondok itu ikut dalem. Ikut dalem tahu? Ikut dalem itu ya membantu kiai membersihkan kotoran atau nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, kemudian makan di sana. Itu dia Mbah Ridwan itu. Tapi Mbah Ridwan ini tulus, ikhlas, bahkan disia-sia, disiksa, ditukari, dia tidak dendam. Sehingga 50 tahun kemudian terjadi peristiwa itu. Mbah yang jualan gentong tadi cerita juga, jadi ayahnya dulu memang kaya raya, tetapi beberapa tahun perusahaan ini bangkrut, tidak bisa meneruskan. Termasuk dia itu pendidikannya tinggi, dia habis mondok terus kuliah jadi sarjana, terus sekolah lagi, pendidikannya tinggi, tetapi Allah tetap tidak terima karena dia punya akhlak, punya karakter yang buruk terhadap teman-temannya itu. Jadi sekali lagi anak-anak, perbuatan kita hari ini nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan menyaksikan film pendidikan karakter juga. Apapun yang kita lakukan, tadi kan hanya film ya, film dan mitos. Tapi apapun, ada anak-anak yang suka mengambil barang milik temannya. Memang hari ini mungkin tidak konangan, bahkan polisi mungkin tidak bisa melacak. Tetapi kan Allah Maha melihat. Allah itu punya rekaman CCTV yang megapikselnya itu tidak hanya 200 megapiksel. Ustadz berapa HP ini? 50 megapiksel atau 1000 megapiksel, tapi CCTV Allah itu jutaan piksel yang bisa menembus lorong-lorong kecil, lorong-lorong gelap, itu semua bisa ditembus. Dan kelak rekaman-rekaman kita itu akan diputar di hadapan kita sendiri, jadi kita akan malu. Kita mungkin punya kebiasaan bully, punya kebiasaan mengambil milik temannya, itu besok diputar film kita, mengambilnya jam berapa, terus temannya siapa, terus bagaimana dapatnya. Bahkan di dunia itu sudah dibalasnya mungkin uangmu tidak diambil orang, tetapi kau akan sulit mencari rezeki, usaha-usaha gagal, terus bisnis-bisnis apa gagal. Ternyata itu adalah dampak dari kau suka mengambil rezeki orang lain dengan cara yang zalim. Paham ya? Dan contoh-contoh yang lain, suka nganu temane, suka ganggu temane, usil, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan karakter kita yang dipandu Pak Usop itu adalah berusaha untuk membentuk
akhlak kita, karakter kita supaya menjadi yang lebih baik. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada orang tua, kepada ustadz, kepada teman-teman semua, kan semuanya dikompliti seperti itu. Setiap tema itu diusahakan untuk menjadi perubahan kita ke depan. Abi doakan semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Amin. 30 tahun yang akan datang kita akan masih terkenang peristiwa-peristiwa seperti ini, pelajaran-pelajaran seperti ini, sehingga kita akan bisa mengamalkannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Diikuti dengan serius. Terima kasih Pak Usop yang telah mewakafkan waktunya, ilmunya untuk anak-anak kami. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kisah yang disampaikan sama Abi. Ini menjadi pelajaran buat kita, dan kita harus percaya diri bahwa entah kapan pasti yang disampaikan oleh Bapak Usop itu bermanfaat. Coba tema yang pertama apa temanya? Yang pertama, pertemuan pertama, adab dan sopan santun. Kemarin apa? Disiplin. Sekarang apa? Ini Masya Allah luar biasa manfaatnya. Apalagi ini calon-calon ustadz, ustadzah, guru sebagainya wajib punya karakter percaya diri. Nah untuk itu mari kita gimana caranya untuk membangun kepercayaan diri yang luar biasa, sehingga nanti pas di depan jamaah, di depan siswa itu kita tidak hilang. Kan ada yang bagus latihannya, pas maju muhadharah tiba-tiba langsung lupa semua karena tidak percaya diri. Maka dari itu mari kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan, bagaimana caranya membangun kepercayaan diri kita. Siap semua? Semangat? Ya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita berikan waktu kepada beliau Bapak Usop untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin Allahumma Amin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habib Ustaz Amin yang saya hormati, Ustaz Andre, para ustazah di belakang yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anakku santri di Pondok Pesantren Tahfiz Darul Ilmi yang alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Ini pertemuan kelanjutan dari materi yang kemarin Pak Usop sampaikan. Ya. Kira-kira Pak Usop mau tanya ini, ada yang berubah nggak dari diri anak-anakku sekalian? Ada yang berubah nggak? Itu kan adab kemarin sudah dikasih tahu bagaimana adab dan sopan santun, gitu kan? Oh, kemarin juga dikasih tahu tentang disiplin dan tanggung jawab, gitu kan? Tanggung jawab terhadap pribadi, ya, tanggung jawab terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap ustadz, gitu kan? Tanggung jawab terhadap lingkungan, juga tanggung jawab terhadap Allah. Kira-kira ada yang berubah nggak? Berubah ya, berubah menjadi yang lebih baik. Ya, itu harapannya. Makanya tadi, ya. Amin sampaikan ya, kalau memulai itu mulai dari diri sendiri ya. Kemarin Pak Usop sampaikan mulai dari diri sendiri,
mulai dari hal yang kecil, ya, dan mulai dari sekarang juga. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang kita ngasih diskusi materi tentang membangun kepercayaan diri. Nah, ya. Pak Usut pernah punya pengalaman nih. Jangan dikira Pak Usut bicara seperti ini di sini kok berani gitu kan? Oh enggak, dulu Pak Usut itu grogi orangnya. Waktu kecil itu kalau ditunjuk misalnya ke depan kelas, misalnya perkenalan, itu gemeteran di depan. Wah, gemeteran, grogi, ngomong assalamualaikum rasanya susah gitu kan? Gitu kan? Saking groginya. Betul itu. Waktu kecil maksud begitu. Apalagi kalau disuruh nyanyi misalnya kan, disuruh nyanyi gitu kan, ayo Usut nyanyi, misalnya disuruh sama Pak Guru gitu kan, atau Ibu Guru, nggak bisa nyanyi, saking groginya. Nah itu ada yang kurang dengan diri Pak Usut, ya, ada rasa percaya diri Pak Usut yang kurang, ya. Nah sekarang Pak Usut tanya, ada nggak yang pernah merasakan seperti itu, atau misalnya pada saat tampil, ada dai cilik, ya pernah ya, tadi dai cilik gitu kan. Nah, ada nggak yang nggak berani tampil ke depan? Ada. Yang mau tampil ke depan itu rasanya takut, mendingan jangan dipilih gitu kan. Di belakang aja, jangan, kamu aja. Ucu aku toh, wei. Nah, itu ada nggak begitu? Ada. Tapi ada juga yang berani tampil. Oh saya aja, gitu kan. Banyak yang berani tampil, apa banyak yang malu? Yang malu. Banyak yang malu. Coba, Pak Usut mau tanya, kira-kira yang malu kenapa? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira malunya kenapa? Nanti sebelum di ini ya, kita materi paparan. Kira-kira malunya kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Yang ngerasa, takut salah, satu, terus Banyak orang. takut diajak teman, salah terus diajak teman gitu kan, disalah-salahin lagi ya. Akhirnya terus apa lagi? Kena di roasting. Takut di roasting. Kenapa? Takut di roasting sama temennya lagi, apa lagi? Mas Rizky jawab, Mas Rizky. Ayo. Yang Santri Putra? Belum terbiasa. Ya, belum terbiasa. Ini empat-empatnya benar itu. Empat-empatnya benar. Apa? Malu diliatin kakak adik. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Ya. Semuanya benar. Kalau untuk mengawali, ya ini saya contoh kecil, contohkan kecil aja. Misalnya ketika mau tampil ke depan, gitu ya. Perasaan-perasaan malu, perasaan-perasaan nggak enak, gitu kan. Perasaan-perasaan takut salah, gitu kan. Nanti dibully sama temennya, diceritain yang apa. Nah, contohnya misalnya, Yusuf. Nah, coba ya Yusuf ya. Ayo tampil ke depan, nyanyi. Nyanyi apa? Coba nyanyi balonku. Nah, ada kan hafal semua ya nyanyi balonku ya. Nah, ini Pak Yusuf contohkan misalnya. Akhirnya Yusuf ke depan tuh tampil. Ini contoh ya, nyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan putih misalnya gitu kan. Akhirnya gara-gara satu warna balon yang salah, ya enggak? Itu dibully terus kan. Kok balonnya berubah jadi warna putih, ya kan? Terus aja ke bawah-bawah itu Yusuf. Setiap ketemu Yusuf balonnya warna putih ya sekarang ya. Hilang ya balon warna hijau ini kan? Betul. Terus aja ke bawah-bawah. Dimanapun akhirnya Yusuf balonnya warna putih ya. Nah, itu akhirnya jadi malu kan? Mau tampil lagi nggak enak gitu. Takut salah lagi. Sekali salah yang kedua akhirnya minder. Gitu ya. Itu salah satu kenapa kita nggak percaya diri. Nah, nanti dijelasin nih di paparannya Pak Usut. Pak Usut berharap ya nanti endingnya, nanti akhirnya
anak-anakku sekalian, ini semua betul yang disampaikan sama Ustadz Andri. Nanti calon-calon pendakwah semua di sini, Amin. calon-calon guru Amin. yang terkenal nanti bisa nyampaikan seperti Abi, bisa nyampaikan ceramah di mana-mana, gitu kan? Bekalnya apa? Bekalnya harus percaya diri dulu. Punya ilmu yang banyak, ada yang ilmunya banyak, wawasannya banyak, ngerti banyak ilmu gitu kan, tetapi cara komunikasi mau menyampaikannya nggak bisa. Ada nggak yang seperti itu? Banyak seperti itu, pinter banget, wah hafalannya apa misalnya kan, baca bukunya, wah buku dibaca semua, tapi ketika menyampaikan kepada umum gitu kan, di audiens bahasanya gitu kan, bingung, hilang semua. Bacaannya hilang semua, apa yang ilmu yang dia punya hilang semua. Kenapa? Karena nggak pede, nggak terbiasa dia menyampaikan itu di depan umum. Minder, padahal ilmunya banyak. Nah, anak-anak sekalian, besok ini generasi yang akan datang, yang 20 tahun ke depan, yang 30 tahun ke depan, mungkin sudah terkenal bukan hanya di Semarang, bukan hanya di Jawa Tengah, gitu. Penerus-penerusnya Abi, penerus-penerusnya Ustadz, yang punya jamaah banyak, gitu. Mau nggak seperti itu? Nah, oke, kita mulai ya. Bismillah. Membangun kepercayaan diri. Orang yang percaya diri itu, anak-anakku, bukan sesuatu yang tiba-tiba dibentuk kemudian dia berani tampil. Bukan. Mungkin di antara teman-temannya di sini ada yang sudah biasa tampil, dakwahnya bagus gitu kan. Kalau ngasih ceramah singkat misalnya kultum misalnya kan, sudah bagus. Apa kemudian tiba-tiba sebagus itu? Enggak, tapi semua ada prosesnya, ya. Nah, next step. Sebelum kita mulai, nah ini dasarnya dulu nih. Pak Ustadz tuh lihat-lihat, oh ternyata ini betul ini. Surat Atin ayat 4. Ada yang bisa bantu baca? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah itu sudah maha sayang banget sama kita. Kita itu sesempurnanya daripada makhluk yang ada di muka bumi ini, ya. Jadi nggak boleh ada rasa kurang percaya diri, itu nggak ada. Allah tuh sudah ngasih yang lebih kepada diri kita, ya. Next. Oke, saya keluarkan. Nih. Tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Banyak ya anak-anak yang merasa, tadi benar yang dibilangin, yang disampaikan tadi bilang, aduh, saya tuh ngerasa takut salah. Kalau mau tampil tuh takut salah. Gitu kan, mau tampil ke depan itu ngerasa takut salah. Kenapa? Nanti kalau salah gimana ya? Diejek sama temennya, diejek sama santri yang lain, gitu kan? Ada perasaan bersalah dalam diri kita sendiri. Terus aku juga nggak sepintar sama temen yang lain, ngerasa minder tuh. Ada temennya yang bagus, yang ceramahnya bagus, yang ketumnya bagus, yang komunikasinya bagus, gitu kan? Minder dulu. Oh, dia bagus, aku belum bisa apa-apa tuh, belum sebanding pinternya sama dia, gitu. Aku belum bisa ngerti apa-apa kok dia sudah bisa, gitu kan. Ceramahnya bagus, gitu kan. Nah, terus nanti kalau salah aku dimarahin sama ustadz misalnya kan. Perasaan-perasaan seperti itu. Takut salah, takut nanti dimarahin sama ustadz kalau salah, kok jelek tampilnya, gitu kan. Hafalannya misalnya kan, yang harusnya katakanlah berapa kalau misalnya hafalannya? 5 halaman.
Contohnya misalnya satu halaman, targetnya satu halaman misalnya, ternyata Mas begitu dicoba dapatnya setengah halaman, takut nanti kena marah sama Ustadz, akhirnya hafalannya udah hilang kemana-mana lagi. Itu ya. Nah, next time. Ini banyak ini. Awalnya pasti begitu tuh. Awalnya pasti begitu. Kita ngerasa kita itu merasa kurang. Ya. Apa itu percaya diri? Sikap yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Kita itu anak-anakku semuanya pada dasarnya sama. Semua itu diciptakan sama. Kemampuan kita, Allah itu ngasih yang sama sebenarnya awalnya. Cuma masalahnya kita itu mau berusaha tidak, mau belajar atau tidak. Gitu kan? Level belajarnya ada anakku di sini pasti beda. Ada anaknya yang dia tekun, ulet belajar hafalannya gitu kan. Mungkin lebih cepat dia nangkepnya. Oh, belajar materi kultum seperti ini gitu kan. Ketika tampil dia sudah bisa menguasai apa yang mau disampaikannya. Tapi yang nggak belajar masalahnya di sini. Gitu kan? Dia nggak mau berusaha untuk belajar, dia tidak mau berusaha untuk mencari ilmunya. Dia tidak berusaha belajar dari temannya yang sudah bisa, gitu kan? Diam saja di kamar, enggak ngapa-ngapain. Itu. Diri sendiri memiliki kemampuan jika tekun berusaha. Nah, kalau orang yang percaya diri, orang itu pasti berani ambil keputusan. Jadi kalau diperintah sama, ditunjuk misalnya kan, ayo selesaikan tugas ini, dia berani ngambil keputusan cepat. Berani nggak tampil? Oh, saya berani tampil. Gitu. Coba kerjakan ini, dia berani selesai tugasnya. Ya. Kemudian tidak bergantung kepada orang lain. Nggak bergantung tuh, terserah orang mau nilai apa, kita jelek ya nggak apa-apa. Pak Usep juga biasa. Kalau kita tergantung dengan penilaian orang lain, ya anak-anakku sekalian, jadinya kita minder sendiri. Kita nggak bisa mau berbuat apa itu rasanya kok takut dinilai jelek, takut dinilai kok terlalu over banget, kok biasa-biasa aja, kok standar aja, kok cara bicaranya kok biasa aja, tampil misalnya kultum apa kok biasa-biasa aja. Biarkan aja orang menilai apapun. Tapi yang niat kita. Kalau kita tahu kekurangan kita, yuk kita harus belajar memperbaikinya, menambah kualitasnya. Belajarnya ditambah waktunya. Ya. Kemudian tidak membandingkan dengan orang lain, ya. Setiap anak-anakku, Yusuf, Azril mana? Azril. Nah, Azril, siapa lagi? Intan? Intan. Mana Intan? Nah, Intan. Satu lagi kemana siapa? Diva. Iya, nah, Diva misalnya kan. Ini kan beda. Kalau Pak Usep tes ke sini, ayo perkenalan. Oh, ada yang perkenalannya sudah bagus, ada yang masih malu-malu, kan? Gak usah bandingkan dengan orang lain. Kalau orangnya yang lain sudah lebih bagus, kita belajar dari dia ya, gimana caranya. Gitu. Harus berani tampil. Besok itu anak-anakku tuh, besok tuh anak-anakku tuh mungkin ceramahnya lebih bagus daripada Pak Usep, lebih bagus daripada Ustadz Andri itu. Di antara anak-anakku sekalian, mungkin semuanya juga bisa jadi begitu. Mungkin punya YouTube-nya, channel YouTube-nya, ceramahnya di situ. Ya, next time. Nah, orang yang percaya diri itu bukan terus terlalu kepedean. Bedakan orang yang sombong dengan orang yang percaya diri. Kadang kita suka menilai ya, orang yang kok dia sombong banget gitu. Merasa dirinya tuh lebih daripada teman-temannya. Dia punya kemampuan yang lebih daripada teman-temannya. Kita harus bedakan kalau orang sombong, ya, orang yang sombong
dia merasa dirinya tuh lebih pintar daripada yang lainnya, dan dia pasti akan merendahkan orang yang nggak semampu dengan dia. Tapi kalau percaya diri, dia yakin dengan dirinya sendiri, nggak membandingkan dengan orang lain, dia tidak merendahkan orang lain, tapi dia tetap rendah hati. Itu ya. Nanti Pak Usut mau tes siapa yang bisa kultum di sini, cukup 2 menit aja Tad. Ya Tad ya. Nanti carikan Tad kira-kira yang bagus bisa di sini. Kita belajar ya, lanjut Tad. Nah, sikap percaya diri ini juga dalam faktor keluarga biasa gitu kan. Ada yang dari keluarganya mungkin kan dia terlalu menutup diri gitu kan. Nanti diceritakan di sini ya Pak Usut. Ada yang mungkin insecure dia kan. Bahasanya tahu ya. Nah, dia merasa, aduh mau ngapa-ngapain tuh nggak enak gitu, mau berbuat ini rasanya malu gitu kan. Nah, ada faktor keluarga, ada faktor dirinya sendiri, dia mungkin pernah trauma. Ya pernah tahu contohnya seperti tadi, ditunjuk nggak berani, takut lah, disalah-salahin sama teman-temannya. Ya, next slide. Contoh sikap percaya diri. Nah ini sekedar contoh aja nih, ya sekedar contoh aja nih. Kalau orang yang percaya diri, kalau dia kira-kira dia tidak bisa, dia pasti bertanya. Jangan diam aja. Ya, ilmu itu harus digali dengan apa? Dengan kita cara bertanya, mencari gitu. Jadi kalau Ustadz Andre punya ilmu yang banyak, kemampuannya, bertanya sama Ustadz Andre. Ustazahnya ngasih tahu caranya begini-begini, ditanya. Kalau jadi yang pasif, kita biarin aja lah, nanti juga lulus juga kok, gitu kan? Sama temennya lulus, saya juga lulus. Sekolahnya juga selesai, dapat ijazah ya juga sama-sama dapat ijazah. Nilai ya cuma sekedar angka aja. Ya. Kalau ada yang tidak paham, ditanyakan, berani tanya. Bertanya tadi, Pak Usut tanya tuh, Pak Usut tuh kemarin tadi yang bertanya kan, Pak Usut tanya, Pak Usut. Gimana supaya tidak membuang sampah sembarangan misalnya kan? Gimana supaya kalau tampil itu nggak gemeteran? Itu ya, berani tampil, dan tidak lari dari tanggung jawab. Kalau dikasih tanggung jawab, orang yang percaya diri pasti menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Contoh misalnya Yusuf nih, Yusuf Pak Usut, ya, Yusuf Pak Usut kasih tanggung jawabnya. Yusuf coba besok mengerjakan tugas nyatat misalnya kan. Nyatat Quran ini misalnya kan, ayat ini sekian ayat misalnya, surat ini sekian ayat. Walaupun banyak, tapi karena merasa tanggung jawab, percaya diri bisa menyelesaikannya. Yusuf menyelesaikannya. Diselesaikannya itu, Pak Usut sudah selesai, Yusuf sudah selesai mengerjakan. Ini Pak Usut. Wah, bagus ini. Yusuf sudah bisa mengerjakannya, punya tanggung jawab. Karena dia percaya diri, dia mampu untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau yang nggak punya percaya diri dengan tugasnya, jangankan dikerjakan, mungkin diperintah sama Pak Usut pun juga, jangan saya Pak Usut, ini aja, Azril aja. Oh jangan saya Pak Usut, Diva aja, gitu. Intan ngerjakan ini Intan, oh jangan saya Intan, jangan Intan Pak Usut, gitu kan. Gitu ya, harus berani bertanggung jawab. Kemudian, nah ini, pernah nggak ngerasakan seperti ini kalau merasa nggak percaya diri? Pernah ya? Perasaan takut salah, takut gagal, takut dibully, ya, takut diberi kepercayaan, gitu kan? Ya, takut untuk berusaha belajar. Efeknya apa? Selalu gelisah. Selalu berusaha untuk menghindar,
Selalu berusaha untuk menghindar, takut kalau diperintah, takut kalau disuruh, takut kalau diminta tampil misalnya. Ya. Terus menjadi insecure, menutup diri. Karena kecemasan itu, karena kegelisahan itu, ya. Jadi dia insecure, mau ngapa-ngapain itu nggak enakan nih, serba nggak enakan. Rasanya mau gini-gini males lah. Nanti juga dipermalukan sama temennya, nanti juga disalahin sama ustadznya. Kemarin aja sudah tampil salah, terus dibully sama temennya. Sekarang nggak mau, yang lain aja, gitu. Selamanya begitu, selamanya begitu nanti. Menghindar, takut sama ustadznya, takut sama temennya, takut sama ustazahnya. Nanti diperintah gini, disuruh begini. Kemarin salah, sekarang diperintah lagi, takut salah lagi. Sekali salah, tampil kedua salah, ketiga salah, malah tambah insecure, nggak berani ngapa-ngapain, diem aja jadinya, ya, tidak mau berusaha untuk meningkatkan kemampuan. Nah itu masalahnya. Kalau kita sudah merasa kita punya kekurangan, kita punya tahu, kita tidak cukup percaya diri, ya kita harus belajar, ya. Harus meningkatkan kemampuannya. Meningkatkan kemampuannya seperti apa? Ya belajar. Belajar bagaimana caranya menghafal Quran, gitu kan? Belajar bagaimana apa yang sudah disampaikan sama ustadznya dicatat, gitu kan? Dipelajari, gitu kan? Didiskusikan sama teman-temannya. Jadi ketika nanti ada materi yang baru, kita sudah siap lagi. Ketika ditunjuk tiba-tiba tampil, kita sudah cukup mampu untuk tampil. Karena apa? Karena kita sudah belajar, kita cukup materi apa yang mau disampaikan, gitu ya. Semua harus ada persiapan. Awalnya itu orang yang penceramah, mau pidato, mau orator yang sebagus apapun, gitu kan. Semua itu prosesnya dari nol, belajar. Sama Pak Usup sampaikan dulu. Pak Usup tuh dulu, waduh, betul-betul pemalu. Tapi ketika kemudian Pak Usup merasakan ternyata itu menjadi ganjalan dalam aktivitas Pak Usup tuh belajar di organisasi. Belajar di organisasi. Dulu Pak Usup pindah-pindah sekolahnya. Dari Jambi, di Jogja, di Semarang. Ya, pindah-pindah. Aktivitasnya juga begitu. Pak Usup karena merasa pengen ini seperti teman-teman yang bisa aktif di organisasi, ngikut, jadi ketua kelas lah, kan? Ngikut di OSIS lah, gitu kan? Aktif di pramuka lah. Oh di kampus, aktif juga di kegiatan kampus, di senat lah. Sampai sekarang pun juga begitu. Supaya apa? Supaya kita punya wawasan, punya teman, ya. Kemudian selalu menyalahkan diri sendiri. Ya efeknya begitu. Kita salah, akhirnya kita menyalahkan diri sendiri. Wah ini aku nggak iso ya. Besok nggak iso lah. Aku memang bodoh. Saya sudah bodoh, nggak bisa lagi. Gitu kan? Saya sudah nggak mampu. Padahal yang salah bukan diri kita sendiri tuh. Karena kita nggak mau berusaha, nggak mau belajar anak-anakku. Ya, next time. Nah, gimana menjadi pede? Coba terima diri dan berhenti membandingkan. Kalau orang lain, tadi Pak Usup bilang, kalau orang lain temannya sudah bisa, ya sudah biarin aja. Jangan dibanding-bandingkan, temannya bisa, kita nggak bisa. Tapi bagaimana kita itu bisa seperti temannya gitu. Kalau dia kemampuannya lebih daripada kita, ya sudah biarin aja. Kita pun juga bisa kalau punya niat. Ya. Nanti Pak Usup akan tes satu-satu di sini ya. Oke. Berusaha mencoba, jangan takut gagal. Biasa setiap orang itu punya ikhtiar, punya kewajiban untuk berusaha, untuk meningkatkan kualitas dirinya, untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Kalau orang itu tidak mau berusaha, ya bisanya gitu-gitu aja. Ya.
Makanya kita harus bersyukur nih. Anak-anakku ini harus bersyukur nih. Ya, apapun yang ada di sini, ilmu apapun yang ada di sini, ini menjadi sebuah kenikmatan yang harus diambil ilmunya. Bekalnya tuh luar biasa. Pak Usop tuh masih ingat guru SD-nya Pak Usop sampai sekarang. Guru SMP-nya juga masih ingat. Guru SMA Pak Usop juga masih ingat. Dosen Pak Usop ketika kuliah di Jogja juga Pak Usop ingat sampai sekarang. Masih ada komunikasi dari mulai guru SD sampai dosen Pak Usop masih ada komunikasi. Ya. Sampai sekolah di S2 pun juga sama, masih komunikasi sama dosennya. Masya Allah. Terus berdoa dan libatkan Allah dalam setiap usaha kita. Ya, ini menjadi dasar fondasi kita anak-anakku sekalian. Ya, apapun itu kalau kita nggak diniatin, kalau kita nggak berserah sama Allah, minta doanya sama Allah, gitu kan? Biar Allah meridhoi setiap usaha dan niat kita. Jadi apa kekurangan kita, minta sama Allah, tolong diberikan kecukupan terhadap kekurangan kita, ya Allah. Kalau merasa kurang percaya diri, kurang karena kemampuannya, ya Allah, berikanlah kemampuan yang lebih supaya saya ini bisa lebih percaya diri lagi. Kalau temannya membuli, mencemooh, ya Allah jangan dicemooh. Ya, biarkan Allah itu memberikan sesuatu yang lebih kepada kita sehingga teman itu mau mencemooh nggak bisa lagi. Malu nanti. Betul yang tadi sampaikan sama Abi. Kalau kita mencemooh temannya, bisa jadi suatu saat kita tuh dicemooh sama temannya. Tapi kalau kita mensupport temannya yang nggak bisa, yang kurang mampu, ya, suatu saat kita itu akan berbalik kepada kita. Kebaikan itu tidak ada nilainya. Kebaikan itu tidak ada nilainya. Pasti bernilai. Ya, next step. PD itu penting untuk meraih prestasi dan cita-cita. Nah, ini kan gambar contoh aja ini kan. Nah, ini kan contoh aja. Menjadi apapun bisa, kalau mau jadi apapun bisa. Bukan cuma jadi polisi, jadi apapun bisa. Jadi ustadz yang terkenal seperti Ustadz Adi Hidayat, itu kan. Ustadz Abdul Somad, itu kan. Ya, ustadz siapa lagi? Banyak. Contoh-contohnya yang sudah terkenal. Dia cukup percaya diri. Jadi apapun prestasi itu, kalau dimulai dengan rasa percaya diri, yakin dengan kemampuannya, kita mampu untuk berbuat apapun dengan sebaik-baiknya, bisa kita raih. Kita punya akhlak yang bagus, sopan santun yang bagus, punya disiplin yang bagus, kita termasuk yang bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan, diperintahkan. Kita juga punya kemampuan percaya diri yang bagus, punya karakter yang bagus. Prestasi apa coba yang gak bisa diraih? Semua ada. Semua itu semua ada dalam diri kita, anak-anakku. Ya, next step. Nih, Yusuf dibaca. Masa tahu. Terus? Tidak bisa menjadi bisa. Mari mulai hari ini. Nah, sepakat? Sepakat kita mulai hari ini harus bisa. Harus bisa. Kalau kalau ada yang tidak bisa, ada yang belum bisa, maka mulai hari ini kita harus merubah mindset kita, cara berpikir kita harus bisa. Caranya bagaimana? Belajar untuk bisa. Setuju? Setuju. Ya, pause tes. Ya, pause tes nih. Mulai hari ini anak-anakku, kalau diperintah sama ustadz, sama ustazah, atau sama abi, dalam apapun itu, jangan ada yang grogi, jangan ada yang merasa minder, jangan ada yang merasa insecure, jangan ada yang merasa malas-malesan. Karena apa? Karena nggak enakan, karena nggak bisa, karena takut salah. Mulai hari ini harus bisa. Yakin?
Intan bisa? Ya kan? Intan bisa? Diva bisa? Bisa ya? Coba sini anakku sayang. Coba Diva sini. Ayo Diva, Ayo maju sini. Diva. Ayo sini. Sini sayang. Nah. Coba perkenalan sama temennya. Nih. Hah? Masih malu. Ya, kembali. Ya. Coba Intan. Sini. Ya, berdiri. Coba perkenalkan anakku. Masih malu. Ya, nggak apa-apa. Duduk dulu. Yusuf sini. Ya, nggak apa-apa. Nanti Pak Yusuf akan tahu nama-namanya semua. Ya. Sini saya. Nah. Namanya siapa? Yusuf. Yusuf. Siapa nama lengkapnya? Queen Andra Yusuf Ansori. Namanya Masya Allah. Queen Andra Yusuf Ansori. Ansori. Nah, sekarang perkenalkan di mana rumahnya, terus apa niatnya mau belajar. Nah, coba. Dipegang. Coba dipegang mic-nya. Nah, Assalamualaikum. pegang mic-nya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf, rumah saya di Merangin. Saya tujuan mondok untuk bisa mencari ilmu dan banyak teman. Masya Allah. Iya. Tepuk tangan semuanya. Ya, ya kembali. Ya. Azril, sini. Nah, sini sayang. Ayo sini. Ya. Kalau yang tidak bisa harus berusaha untuk Bisa. Itu kuncinya. Sini sayang. Nah, berdiri aja berdiri. Ya, berdiri. Namanya siapa? Pernah kenalin? Azril. Siapa? Azril. Nama lengkapnya? Muhammad Nazir Ar-Rasyid. Muhammad Najril Ar-Rasyid. Azril itu kayak Ariel Noah ya. Ya. Terus rumahnya di mana? Kendal. Kendalnya di mana? Oh, di Boja. Pak Usul sering sana ya. Terus apa? Sudah berapa lama di sini sayang? 3 tahun. Sudah 3 tahun. 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Berarti di sini boarding di sini ya tadi ya? Di sini ya. Betah di sini. Betah ya. Niatnya apa? Mau belajar di sini sayang? Yuk, yang keras yuk. Mau dapat ilmu sama belajar sama banyak teman. Oh iya. Sama dengan Yusuf ya. Iya. Oke sayang. Mantap. Ya. Sekarang yang agak remaja lagi. Siapa? Ustazah. Ya, Itu Pak. masih yang batik tuh. Yang batik Yang belakang. Mas Anas. Mas Anas. Mas Anas aja Mas Anas. Siapa Pak? Mas Anas. Kan tidak mesti harus yang kecil-kecil kan? Iya dong. Tepuk tangan buat Mas Anas. Mas. Nah, kalau ini sudah pro nih ya, nggak perlu dibimbing nih ya. Nah, sekarang Mas Anas kenalin dong. Nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Anas. Nama saya Namanya siapa? Samsul Anas. Samsul Anas. Usianya berapa? 18 tahun. 18 tahun. Rumah asli Sayung. Sayang Demak ya. Iya. Terus sudah berapa lama di sini Mas Anas? 4 tahun. 4 tahun. Apa terus yang latar belakang kenapa mau di sini belajar di sini? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Sudah dapat belum ilmunya? Hah? Jangan-jangan mencari jodoh ya? Hah? Iya. Orang tua seneng ya di sini ya. Oke. Ya, tepuk tangan Mas Anas. Luar biasa loh Mas Anas nih. Luar biasa. Udah senior di sini ya. Terus dari yang putri sekarang. Siapa yang seniornya? Mana? Ayo sini.
Seniornya Anes. Siapa? Ayo. Nah, itu yang di pojok aja tuh, Mbak, sini. Sini sayang. Ayo sini. Oh, masih malu. Yuk, siapa? Pak Ustadz tuh pernah lihat ada yang ini loh, yang ngisi apa namanya tuh dacil. Oh, Siva. Keren loh. Siva, ayo Siva maju. Mana? Ah, sini Mbak Siva, sini. Ayo sini Mbak Siva. Ingat loh ya. Ayo. Mulai sekarang nggak ada yang malu. Nah, nanti dilihat sama Ustadz Andri sama Abi Amin ya. Kenapa? Kenapa harus malu? Ini kan masih sedikit. Belum nanti kalau ketemu sama yang lebih banyak lagi, gitu kan? Ayo tepuk tangan, ayo siapa sini Mbak? Nah. Ya, sini sayang. Hari ini temanya bisa. Harus Ya. bisa. Ya, berdiri. Nih, yuk kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan? Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Karisma Permatasari. Usianya berapa? Panggilannya Tujuh siapa? tahun. Usia namanya siapa? Panggilannya? Ayu Ayu. Rumahnya di mana? Rembang Oh, di Rembang. Sudah berapa lama di sini? 4 tahun. 4 tahun. Terus apa niatnya ke sini belajarnya? Pengen bisa nyari ilmu sama nyari pengalaman biar nanti kalau besar bisa jadi artis. Sudah ketemu belum pengalamannya itu? Dicari di mana? Di pondok. Oh, di pondok. Wih, artis apa deh? Artis apa sih? Artis penyanyi. Berarti bisa nyanyi? Bisa. Masya Allah. Nyanyi apa? Coba Pak Usum mau denger, coba. Pak Usum mau denger nih, coba. Salawat. Nah, coba. Pak Usum mau denger nih. Coba aja. Pak Usum mau denger nih. Ini apa ya? Apa? Bebas. Bebas, nggak apa-apa. Loh, temennya biar sore ini biar bahagia semuanya. Kalau ngasih kebahagiaan sama teman-temannya, Ayu dapat pahala. Gitu kan, temannya bahagia, seneng, energinya keluar semua. Pahalanya dapat Ayu. Ini apa? Boleh balik. Pak Usman nggak ngerti itu apa. Ayo coba. Ya sedikit aja. Sedikit aja ya. Sedikit aja. Kakak tak boleh balik, dunia aden naik, semakin menyelai, kakak hati susai. Dulu renailah suko ngacaya, udah bakawan, raso ko aduh, tapi renai diamkan. Masya Allah suaranya. Bagus. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, ayo. Lah, ini kan bagus loh suaranya. Bagus nih. Jadi artis yang islami ya, tetap mau nyanyi dangdut, mau nyanyi rap, mau nyanyi rock gitu kan, atau nyanyi apa? Nasyid gitu ya. Nah, suaranya keren loh Ayu loh, ya. Nah, itu ya anak-anakku sekalian. Pak Usuk tadi sudah beberapa sampel anak-anak yang tampil di sini. Ada yang masih belum berani, ya, karena belum terbiasa. Ya, Ayu, Intan ya belum terbiasa. Diva belum terbiasa. Besok kalau giliran Pak Usuk kesini lagi harus sudah bisa. Ya, kalau biasa tampil sama Pak Usuk dulu. Assalamualaikum gitu sama Pak Usuk juga begitu dulu. Gak berani. Ya. Harus berani tampil. Besok harus berani tampil. Ya, mulai sekarang, mulai hari ini, untuk ke depan lagi, anak-anakku harus sudah bisa tampil, harus mulai bisa punya kepercayaan diri. Coba, apa percaya diri tadi? Ayo. Apa percaya diri tadi? Yakin dengan kemampuan diri sendiri. Kalau ada yang kurang, belajar sama yang berlebih, yang punya kelebihan, ya. Kemudian jangan lupa untuk tetap berusaha, yakin kepada diri sendiri kalau kita itu bisa seperti temannya. Jangan pernah merasa rendah diri, gitu kan? Jangan merasa minder, jangan merasa
kayaknya aku nggak bakal bisa tuh seperti suaranya Ayu gitu. Jangan, Ayu bagus suaranya. Siapa tahu Intan suaranya ternyata bagus. Masya Allah. Gitu kan? Kan belum dicoba. Ya deh ya. Iya. Ya. Belajar dari teman-temannya, ya, saling mensupport, saling memberikan ilmu, sharing ilmunya. Ya, besok setiap Pak Usup tampil lagi, besok kita belajar tampil di sini. Jangan hanya yang itu aja, semuanya harus bisa. Ya tadi ya, semuanya harus bisa dari mulai kecil. Kalau anak-anakku seperti Intan, Diva, sini tampil, masya Allah, 1-2 tahun wes kedepannya bakal lancar, bisa, nggak malu tampil, percaya dirinya kuat. Setuju anak-anakku? Setuju. Ada yang berubah nggak nanti ke depannya? Insya Allah. Insya Allah berubah. Minta sama Allah, didoain. Setiap sholat itu harus berdoa ya. Minta, ya Allah berikan ilmu, cukupkan ilmunya, berikan ilmunya, ya, rezekinya, berkahnya, supaya apa yang kurang dalam diri kita dicukupkan sama Allah. Ya, cukup dari itu ya. Hari ini cukup dulu ya. Baik anak-anakku sekalian, mungkin hari ini berkaitan dengan tema membangun kepercayaan diri. Semuanya panjang banget itu ya. Kalau percaya diri itu nggak seperti singkat-singkat gini. Tapi nggak apa-apa. Sedikit yang Pak Usup sampaikan, mudah-mudahan bisa dirasakan sama anak-anakku sekalian. Ada manfaatnya. Ya, next pertemuan yang akan datang kita coba kira-kira supaya ada yang berubah dari anak-anakku sekalian. Terima kasih anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, kita gampang menerima ilmunya daripada ustadz dan ustazah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berikan tepuk tangan yang meriah. Sambil kita bersama-sama sampaikan matur nuwun 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Ya, ada yang Pak Ustaz atau Bapak nggak apa-apa. Tapi masya Allah luar biasa. Ini juga bukan buat adik-adik ternyata, buat Ustadz ya. Ya, Ustadz belajar percaya dari Abi. Ya, dulu itu sama. Pas mulai tampil jadi ketua di kampus, ini kalau ngimami ngisi pengajian itu bajunya harus ganti sekali pakai. Ponos semua isinya adalah keringat, saking menahan rasa malu. Nah, dan hari ini sore ini alhamdulillah luar biasa materinya. Yang perlu kita tanamkan ini adik-adik. Nih, yang pertama apa? Terima diri dan berhenti membantu. Kelihatan nggak? Nih, ini kuncinya. Jadi kuncinya biar adik-adik nanti kalau diundang simaan, diundang berkah Quran. Kamu kalau sudah malu tiba-tiba kok diundang jamaahnya banyak, baru Al-Fatihah gimana? Sudah hilang semua. Ya, terus yang ayu jadi nanti apa? Artis sholawat. Tiba-tiba panggung kok ribuan yang datang. Ya, dulu pernah ada satu Habib dari Tegal. Beliau ini memang putranya Habib terkenal, tapi beliau tuh masih muda. Diundang di Jakarta, ini yang cerita supirnya. Diundang di Jakarta, beliau kira hanya di kampung kecil. Pas datang lihat panggung ternyata besar, itu ribuan. Ya, itu ribuan. Terus bingung mau apa? Beliau kuncinya satu. Berdoa Al-Fatihah dan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Entah ngomong apa tapi beliau bisa ngomong 2 jam. Masya Allah. Nah, ini kaitannya dengan berdoa. Ingat, libatkan Allah dalam setiap usaha. Ya, pokoknya yang pertama berarti kita harus terima diri. Ya, mau gendut, mau kurus, mau hitam, mau putih, mau apa, terima diri. Kalau maju jangan, saya mah gendut, malu sama yang kurus juga maju, malu sama yang gendut. Enggak. Ya, ingat kata Quran tadi apa? Yang pertama, laqad khalaqnal insana fi
Jadi jika kita percaya bahwa Allah menciptakan kita sempurna, maka insya Allah kita akan percaya diri. Tapi kembali harus berusaha dan mencoba, jangan takut gagal. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah, dan pasti ada manfaatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kira-kira adik-adik menunggu enggak? 2 minggu ke depan menunggu? Alhamdulillah ya. Kita tunggu, mudah-mudahan nanti ada lagi surprise-surprise yang terbaru dari Bapak Yusuf yang membuat kita akan lebih baik lagi dari yang sekarang. Amin Allahumma. Kita tutup bareng-bareng dengan doa kafatul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma inni astaudi'uka 'allamtani fardudhu inda hajati ilayya Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.